Kemudian sunnah selanjutnya wa khallilan asabi'al yadaini wa lihyatal katsata wa rijlain. Menyela-nyelai ya jari-jari tangannya, wa lihyatal katsa, dan juga jenggot yang tebal disunnahkan untuk menyela-nyelai, wa rijlaini, dan jari-jari kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sakit di antara kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Tuhfatul Zubat. Ya, masih tentang Sunanul Wudu ya. Qala Imam Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qal wa mashu udhunin batinan wa zahira wa lisma khayni bima'in akhara wa khallilan asabi'al yadaini wa lihyatal katsata war rijlaini wastakmilit thalatha bil yaqini wabda' biyumnaka siwal udnaini. Sekarang kita masuki sunnah wudu yang ketujuh, yaitu adalah yang ketujuh mashul udhunain zahiran wa batinan walisimakhain bima'in akhara, yaitu mengusap ya telinga ya, dua telinga yang zahir ya, yang zahir dan yang batin, yang luar dan yang dalam. Kemudian juga mengusap walisimakhain, lubang telinga, bima'in akhara, dengan air yang baru ya, bukan dengan air yang bekas membasuh tangan atau membasuh wajah, tapi apa namanya, dengan air yang baru. Kemudian sunnah selanjutnya wa khallilan asabi'al yadaini wa lihyatal katsata wa rijlaini. Menyela-nyelai ya jari-jari tangannya, wa lihyatal katsa, dan juga jenggot yang tebal disunnahkan untuk menyela-nyelai, wa rijlaini, dan jari-jari kaki. Kemudian sunnah selanjutnya wastakmilit salatsa bil yaqini. Sempurnakanlah
Ya, wudu itu dengan 3 kali bil yakini, dengan yakin. Ya, kalau ragu 2 atau 3, maka diambil yang 2, diambil yang yakin. Wabda biyumnaka siwal udhunain, dan disunnahkan memulai wudu itu dengan yang kanan. Siwal udhunaini, selain 2 kuping. Ya, 2 kuping ini bukan yang kanan dulu tapi berbarengan. Ya, nanti gini akan bahas ya. Sarahnya, sunnah wudu yang ketujuh yaitu adalah masbul udhunaini, mengusap kedua telinga. Lima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kepalanya, wa udhunaihi, kemudian kedua telinganya, zahiruhuma, baik bagian yang luar, wa batinuhuma, atau bagian yang dan bagian yang dalam. Wa adkhala usbu'aihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan 2 jarinya fi hijrai udhunaihi, di lubang kedua telinganya. Dimasuk yang zahir, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atau menyapu kedua telinganya itu, yang zahir dan yang batin, yang luar sama yang dalam. Mana yang dikatakan bagian telinga dalam, mana bagian telinga yang luar. Nah, di sini dikatakan zahirul udhunain, dikatakan telinga yang luar adalah ma yali ar-ra'sa, yang berhadapan dengan kepala. Nah, berarti sini nih, yang berhadapan dengan kepala. Wa batinuhuma, sedangkan bagian yang dalam telinga adalah mayali al-wajah, yang menghadap ke wajah. Nah, ini berarti bagian sini. Nah, kalau bagian sini bagian zahir namanya, bagian luar telinga. Tapi kalau sini bagian dalam telinga. Li'annal udhun kanat matbuqah, karena dulu kuping kita, telinga kita, ketika kita masih di perut ibu kita, matbuqah, tertutup ini telinga. Kal baydah, seperti telur. Ya, awal-awal telinga masih ketutup, masih belum terbuka. Ya, ketika kita masih di perut ibu kita, ya, masih beberapa bulan, telinga kita masih ketutup. Ketutupnya seperti ini. Ya. Falihada kana mayalil wajah huwal batin. Makanya yang menghadap ke wajah ini bagian dalam. Nah, ini kan berarti kan dalamnya, ini bagian luarnya. Li'annahu kana masturan, karena yang bagian wajah ini ketika dulu ya masih ketutup, itu mastur, ya kelihatan. Ya, kemudian lama kelamaan makin kuping kita, telinga kita terbuka. Makanya ini bagian dalam dan ini bagian luar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinganya, bagian luar dan juga bagian dalam. Yamsahuhuma tis'a marrat, mengusap kedua telinga kita ketika kita berwudu sebanyak 9 kali. Disunnahkan 9 kali. Nanti ditambah lagi 6, jadi 15 kali. Salasan istiqlalan, 3 kali kan 9. Yang 3-nya istiqlalan, yaitu menyendiri. Bima'in jadid, diambil dengan air yang baru. Ya. Bagaimana caranya? Bi an yumirra bi musabbahataihi fi ma'atifil udhun. Jari telunjuk kita, musabbahatai kita, itu fi ma'atifil udhun. Nah, ini bagian dalamnya, ma'atif. Ya, bagian yang berlipat-lipat ini. Bagian dalamnya. Ya, ini jari telunjuk kita. Kemudian wa yumirra bi ibhamaihi ala zahiri udhunai. Sedangkan ibu jari kita ini kita puterin dari bagian zahirnya. Nah, kalau bagian
Yang zahir bagian yang luar dengan ibu jari kita. Jadi bagian dalam dengan jari telunjuk, bagian luar dengan ibu jari. Itu namanya istiqlalan. Ya, dengan air yang baru. Habis kita mengusap rambut atau kepala, ya jangan air walaupun tangan kita masih basah, jangan kita ambil lagi air. Ya, sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali, tambahin lagi 3 kali lagi. Wa talatan lisimakain bima'in jadid kadzalik. 3 kali lagi di simakain, di lubang telinga. Ya, di lubang telinga bima'in jadid dengan air yang baru lagi. Walaupun tangan kita masih basah yang tadi, ya, dengan tambah lagi air baru. Bi an yudkhilal musabbihatain fi kharqail udhunain, dengan memasukkan 2 jari telunjuknya di 2 lubang telinganya. Nah, sebanyak 3 kali, air lagi, ya sebanyak 3 kali. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan dengan bikin sirai, dengan jari kelingking. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i dengan jari telunjuk. Wa talatan istidharan, dan 6. Kemudian 3 kali lagi istidhar. Bibatinil kaf, dengan telapak tangan yang dalam, bima'in jadid juga, dengan air yang baru lagi. Ya, ambil air baru. Nah, dengan istidhar sebanyak 3 kali. Jadi 9 kali. Jadi 9 kali. Ya, ketika bagian zahir sama batin 3 kali, bagian lubangnya 3 kali, 6 kali, kemudian istidharan 3 kali. Semuanya dengan air yang baru. Sudah 9. Nah, kan tadi kan 15 ya. Nah, yang 6-nya itu dari mana? Yang sebelumnya itu. Ya, sebelum kita mengusap telinga. Yaitu kapan? Ketika kita membasuh wajah dan mengusap rambut atau mengusap kepala. Nah, ini tambahkan. Wa yusannu aidan, dan disunahkan juga mashul udhunain salasan ma'al wajah. Ketika kita membasuh wajah, disunahkan juga mengusap kedua telinga kita. Ya, ketika kita membasuh wajah kita, disunahkan telinga juga kena, sunnah. Kenapa? Khurujan min khilafi man yadul, untuk keluar dari khilaf. Karena ada yang pendapat di antara ulama mengatakan apa? Innal udhunaini minal wajah. Sesungguhnya 2 telinga ini bagian dari wajah. Ada pendapat mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Dan juga disunahkan juga salatan ma'ar ra'si, ketika kita mengusap rambut atau kepala. Nah, disunahkan bagian telinga juga kan kena. Kan kemarin contohkan seperti itu. Telinga juga kena. Kenapa? Telinga juga harus kena ketika kita mengusap kepala atau rambut. Khurujan min khilaf man yaqul, untuk kita keluar dari khilaf. Karena ada ulama yang berpendapat innal udhunaini minar ra'si, sesungguhnya telinga ini bagian dari kepala. Jadi ada ulama yang mengatakan telinga ini bagian dari wajah, ada yang mengatakan telinga ini bagian dari kepala, ada lagi yang mengatakan enggak, telinga itu sendiri, bukan bagian dari wajah dan juga bukan bagian yang dari kepala. Makanya setelah mengusap rambut, kita mengusap kedua telinga. Kemudian kita disunahkan membaca doa. Ya, ketika kita mengusap kedua telinga kita, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzubika minan nari wa su'id dar. Ya. Disunahkan doa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyimak ya perkataan Allah, firman Allah, fayattabi'una ahsana. Kemudian setelah menyimak, mendengar firman Allah, mengikuti, mengamalkan dengan sebaik-baiknya amalan. Allahumma asmi'ni, ya Allah
jadikanlah telingaku nanti mendengar munadiyal jannah fil jannah, panggilan surga di dalam surga, ma'al abrar, bersama orang-orang baik. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Mudah-mudahan telinga kita nanti dengar keseruan itu. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Wa a'udzubika, dan saya berlindung darimu, minan nar, dari api neraka, wa su'id dar, dan seburuk-buruknya tempat, yaitu adalah neraka. Itu sunnah yang ketujuh, yaitu adalah mashul udhunain. Kemudian sunnah yang kedelapan, yaitu adalah at-takhlil lihyah, at-takhlil lil lihyah atau takhlilul lihyah, al-kathah, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ya, jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tidak tebal, yang tipis, ini wajib untuk masuk. Ya, wajib air itu kena ke dalam kulit. Tapi kalau yang tebal, zahirnya aja. Begitu juga aridhain. Begitu juga kedua cambang. Kalau tebal, bagian zahirnya aja yang wajib. Tapi di sela-selai hukumnya sunnah. Lima ruya, sebagaimana diriwayatkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyelai jenggotnya. Jadi Nabi itu jenggotnya itu kathah, ya, tebal. Jenggotnya Nabi tebal. Dan Nabi ketika wudu beliau menyela-nyelai daripada jenggotnya. Wal akmal, dan paling sempurna cara menyela-nyelai jenggot yang tebal, fi kaifiyati takhlilihi al-kathah, an ya'khudha bi kaffihi al-yumna ma'an jadidan. Setelah dia membasuh wajah 3 kali, jenggotnya tebal nih, disunahkan untuk menyela-nyelai tangan kanan dengan tangan kanan. Ya, bukan dengan dua tangan, tapi dengan satu tangan, tapi tangan kanan. Ambil dengan air yang baru, dengan air yang ba'in jadidan. Bukan ghaira ma'il wajah, bukan air yang bekas membasuh wajah. Habis basuh wajah kan basah tangannya, tapi enggak, air yang baru lagi diambil. Wa yada'u lihyatahu alaihi, diletakkan tangannya di bawah di lihyanya. Kemudian wa yufarriq baina asabihi, ya, min jihati wa yurkhiluha fiha jihata sadri. Kemudian dia tangannya itu direnggangi dikit. Ya, jangan dirapat begini, tapi direnggangi. Kemudian dan memasukkannya di hatta sadri, dan dia boleh memasuknya dari arah dada. Cara menyela-nyelai seperti kalau dia punya jenggot yang tebal. Itu takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyelai jenggot. Kemudian yang kesembilan, sunnah wudu yang 9, yaitu adalah takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, menyela-nyelai jari tangan dan kedua kaki. Nah, yang pertama ya, takhlilu asabi'il yadain, menyela-nyelai kedua tangan, jari-jari kedua tangan, disela-selai. Bi ayyi kaifiyatin kanat, mau cara bagaimana boleh, pokoknya disela-selai. Mau kita caranya begini, mau kita caranya begini atau begini, pokoknya disela-selai. Ya, disela-selai. Harus masuk yang namanya kita disunahkan untuk menyela-nyelai. Caranya bagaimanapun sunnah, tapi ada cara paling afdal. Wal afdal an yakuna, yang paling afdal cara menyela-nyelai kedua tangan adalah an yakuna bitasbik, dengan ditasbik. Ya. Tasbik ini apa? Bi ayyi kaifiyatin kana. Ya, tasbik itu kan adalah memasukkan jari ke jari. Itu tasbik namanya. Ada begini, ini tasbik. Ada begini juga tasbik. Ada 2 cara tasbik. Ada cara yang begini, ada cara yang seperti ini. Tapi mana yang lebih afdal? Cara yang seperti ini atau cara yang seperti ini? Ya, tasbik menyela-nyelai tangan. Yang paling afdal wal aula an yad'a batnal kafil yusra ala zahiril yumna, yaitu telapak tangan yang kiri diletakkan di atas tangan kanan yang luar. Jadi begini.
telapak tangan yang luar. Yang paling afdal cara menyela-nyelai seperti ini. Wa yukhalliluha. Wa aksu, dan juga kebalikannya. Ya, kalau tangan yang kiri, tangan kanan. Jadi bukan yang afdalnya, walaupun yang afdalnya tasbih, tapi ada yang lebih afdal antara tasbih yang saling menghadap, ada yang dari belakang. Yang paling afdal dengan tasbih seperti ini. Cara menyelai. Kemudian wa tahlilu asabi rijlain, menyela-nyelai jari-jari kakinya. Bi ayyi kaifiyatin kana. Mau cara bagaimana silahkan. Ya, mau cara kita dari atas, contoh ini jari kaki. Mau cara begini nggak masalah. Atau dengan cara tangan kita semuanya kita giniin nggak masalah. Kaki jari-jari kaki kita. Terserah. Pokoknya disunahkan untuk menyela-nyelai. Tapi ada cara yang paling afdal. Cara yang paling afdal menyela-nyelai kaki an yakuna bi khinsiril yadil yusra. Disunahkan menyela-nyelainya dengan jari kelingking yang kiri. Nah, jari kelingking kita yang kiri min asfalir rijli, dari kaki yang bawah. Nah, ini kaki, jari-jari kita, kaki kita dari bawah. Mubtadi'an bi khinsiri rijlihil yumna, dimulai dari jari kiri, jari jari kelingking yang kanan dimulai, terus dijalankan, ya, sampai wa khatiman bi khinsiril yusra, ya, sampai jari kelingking yang kiri, ya. Jadi dengan jari kelingking jari kelingking yang kiri dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan sampai jari kelingking yang kiri. Bil khinsir, minal khinsir ilal khinsir. Dengan jari kelingking, dimulai dengan jari kelingking, diakhiri dengan jari kelingking. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Nuqaiman bin Sabrah, kata Nabi, asbighil wudu wa khallil bainal asabi, sempurnakan wudu dan selah-selailah jari-jari kalian. Dan sunnahnya menyela-nyelai tangan dan kaki idza kanal ma yasil bi nafsihi duna takhlil, jika air itu sampai dengan sendirinya tanpa menyela-nyelai. Ketika dia membasuh tangan, airnya ini udah sampai kemari sebenarnya, ya, walaupun tidak disela-selai. Nah, tapi karena sudah sampai, disunahkan menyela-nyelai. Ya, disunahkan menyela-nyelai. Amma idza lam yasilil ma illa bitakhlil, tapi kalau air itu enggak sampai dengan sebelum ditahlil, sebelum disela-selai, air itu belum masuk ke jari-jari, kanat asabi'uhu mutaffah. Contohnya kalau jarinya itu berlipat-lipat, contohnya, ya, jarinya berlipat-lipat, nggak cukup kalau membasuh air itu membasuh tangan, harus disela-selai baru masuk. Nah, maka baru wajib ini, bukan sunnah lagi untuk menyela-nyelai, tapi wajib untuk menyela-nyelai karena nggak masuk air tersebut. Tapi kalau yang udah masuk, baru disunahkan untuk menyela-nyelai air tersebut. Nah, itu sunnah yang ke-9, yaitu adalah tahlilu asabi'il yadaini wal rijlain, menyela-nyelai jari-jari kedua tangannya dan kedua kakinya. Kemudian sunnah wudu yang ke-10, yaitu adalah at-tatslits bil yaqin. Disunahkan wudunya 3 kali dengan yakin. Minal gusli wal masah, baik membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, mengusap rambut, mengusap telinga, disunahkan 3 kali. Kumur, masukkan air ke dalam hidung, disunahkan 3 kali. Fardhan au naflan, baik wudu yang wajib, ya, contohnya dia batal, kemudian dia wudunya wajib, kan? Atau wudu sunnah, tajdidul wudu, memperbarui wudu, tetap disunahkan 3 kali. Lima sahha an Utsman radhiyallahu anhu, nah, karena dalam riwayat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu,
Riwayat yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa talatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 3 kali. Nah, di sini dikatakan at-tatslits ahkam. 3 kali berwudu itu ada beberapa hukum. Yang pertama, hukumnya sunnah. Terkadang hukumnya sunnah. Wa huwal aslu fihi, dan ini asal. Ketika kita wudu disunahkan 3 kali. Ya, kalau waktunya panjang, waktunya bebas, ya. Nah, ini disunahkan 3 kali. Ini sunnah asalnya, wudu itu 3 kali asalnya sunnah. Yang kedua, terkadang 3 kali dalam berwudu hukumnya makruh. Kapan? Idza khasyiya fawati salatil jamaah. Jika dia takut ketinggalan salat berjamaah. Nah, ini apa namanya? Salatnya udah mau selesai, udah rakaat yang keempat, atau rakaat yang ketiga, ya dikit lagi mau kelar jamaahnya. Kalau ane wudu 3 kali, yang ada ane nggak dapetin jamaah, yang ada imam udah salam. Nah, maka dia kalau wudunya 3 kali makruh. Udah sekali aja, yang wajibnya aja. Nah, sekarang wajibnya aja baru dia dapat jamaah. Nah, kalau dia 3 kali nggak dapat jamaah, maka apa? Disunnahkan, dimakruhkan 3 kali. Yang afdal hanya sekali aja. Itu apa namanya? Terkadang 3 kali hukumnya makruh. Yang ketiga, terkadang haram. 3 kali bisa haram. Kapan? Idza khafa khurujal waqt. Kalau dia takut keluar waktu. Nah, ini waktunya sholatnya 5 menit lagi mau habis. Kalau ada 3 kali sama sholat 3 rakaat, 4 rakaat, yang ada keluar ini untuk sholat. Udah habis 5 menit sudah habis. Sekali aja udah. Sekali ya langsung dia sholat. Takut keluar waktu sholat ketika dia sholat. Jadi haram hukumnya kalau 3 kali. Terkadang wajib. Ya, terkadang wajib. Kapan 3 kali sunnah wudu 3 kali itu menjadi wajib? Kalau nazar, jika dia nazar. Nah, dia nazar, nanti ada wudu maghrib, ya, wudunya itu 3 kali nazar untuk 3 kali contohnya. Maka wajib ketika dia membasuh wajah ini harus 3 kali. Kenapa wajibnya? Karena dia nazar. La tahsul sunnatu tatslitsir ra'si bimassi thalathati jawanib minhu walau murattiban. Nah, enggak mendapatkan sunnah 3 kali. Contohnya di gambaran, kalau dia itu mengusap kepala 3 bagian. Nah, ini kan kepala itu kan ada bagian kanan, ya, bagian atas, bagian kiri. Ya, bagian kanan, bagian atas, bagian kiri. Ya. Yang bagian yang pertama kanan, yang kedua atas, yang ketiga kiri. Nah, ini udah 3 kali belum? Ya, dikatakan belum 3 kali. Yang dikatakan 3 kali itu kalau satu tempat, bagian atas, kemudian yang kedua atas lagi, yang ketiga atas lagi. Nah, itu baru 3 kali. Apalagi kalau menyeluruh cuma 1, 2, jadi 3, ini afdal. La yusamma tasritan. Tadi kalau 1, 2, 3 bukan dikatakan 3 kali. Illa in kana bi mawdi'in wahid. Kalau dia satu tempat aja, atas saja atau kanan aja. Nah, itu baru 3 kali. Naam, yahsul bidzalik takmilur ra'si in amma. Tapi dia itu masuknya menyeluruh gitu. Ya, walaupun 1, 2, 3 kali disunahkan. Nah, ini namanya takmimul ra'si bil ma'. Menyeluruhkan kepala dengan air, masuk sunnahnya itu, bukan sunnahnya tasbih. Idrakul jamaah afdal min tatslitsil wudu wa sa'iri adab. Mendapatkan berjamaah, ini dikuatkan lagi, lebih afdal daripada wudu 3 kali. Dan juga adab-adabnya, adab-adab wudu.
Ya, ada tempat wudhu yang menghadap kiblat, ada tempat wudhu yang nggak menghadap kiblat. Ya, ini kalau milih wudhu yang menghadap kiblat agak jauh tempatnya. Iya. Sedangkan sholat udah apa namanya dilaksanakan, mau kelar nih jamaah. Ya udah cari tempat yang paling dekat, nggak perlu 3 kali, sekali langsung dia sholat berjamaah. Nah, ini sunnah wudhu yang ke-10, yaitu 3 kali ya. Yang terakhir di sini yaitu yang ke-11, yaitu adalah taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Ya. Min yadaihi wa rijlaihi, dari kedua tangannya dan kakinya. Siwal udhunain, selain 2 kuping, 2 telinga ini apa namanya enggak disunahkan untuk yang namanya kanan dulu baru kiri, disunahkan berbarengan. Jadi kalau bisa untuk berbarengan. Ya, kalau bisa untuk yang namanya berbarengan ya berbarengan. Masukkan air ke hidung, yang kanan dulu baru kiri ya. Kalau bisa bareng ya Wa warada, disebutkan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tatahuri wa sya'nihi kulli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang ke arah kanan dulu dalam bersuci atau dalam perkara seluruhnya. Ya, makanya walaupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air, ya, kemudian para sahabat juga ingin minum air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri Nabi ada sahabat Sayyidina Abu Bakar. Ya, sahabat yang paling afdalus sahabat. Kemudian di sebelah kanannya Nabi ini sahabat ya yang biasa aja, yang bukan apa namanya seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi SAW giringnya ke arah kanan. Padahal di sebelah kirinya ada Sayyidina Abu Bakar. Karena Nabi yuhibbu tayammum. Nabi SAW senang untuk mendahulukan yang kanan. Artinya juga Nabi SAW senang yang kanan di dalam bersuci dan perkara seluruhnya. Ay allati laisa fiha ihana, selama perkara itu bukan perkara yang remeh. Bal fiha syaraf wa takrim, kalau perkara itu adalah perkara yang mulia. Kal akli, seperti makan, wa syurbi, seperti minum, disunahkan kanan. Ya, disunahkan dengan tangan kanan. Minum juga dengan tangan kanan. Wal iktihal, memakai celak, yang kanan dulu baru yang kiri. Wat taklim, menggunting kuku, yang kanan dulu baru yang kiri. Wahal kirasi, memotong rambut, yang kanan dulu baru yang kiri. Wa khuruj minal khala, keluar dari kamar mandi, yang kanan dulu baru yang kiri kakinya. Amma ma fihi ihana, adapun yang di situ tempatnya yang hina, wala takriba, yang tidak ada kemuliaan di situ, yang kotor, fayud labu yasar, maka dituntut untuk yang di sebelah kiri. Ya, dituntut untuk sebelah kiri. Contohnya masuk ke kamar mandi dengan tangan kiri, cebok dengan tangan kiri. Yang di situ ada ihana, yang kotor. Ya, memegang sampah dengan tangan kanan kiri. Tapi kalau yang mulia dengan tangan kanan. Bagaimana kalau dua-duanya? Iya, enggak dua-duanya, enggak mulia dan juga enggak hina. Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Ya, tapi yang utama kalau bisa dengan tangan kanan. Ya, perkara apa dua-duanya? Ya, enggak mulia dan juga enggak enggak hina. Nah, pokoknya enggak mulia dan enggak hina. Kalau kita enggak mulia dan enggak hina, di antara keduanya, maka ada yang mengatakan boleh dengan tangan kanan, ada yang mengatakan yang afdal dengan tangan kiri, ada yang mengatakan tangan kanan. Ya, kalau nggak salah Imam Ibn Hajar dengan tangan kanan. Ya, kemudian dari Imam Syadwani dengan tangan kiri. Ya, pokoknya intinya perkara Nabi SAW yuhibbu tayammum. Ya, senang dengan perkara yang dimulai dengan ke kanan, terus sampai baru ke kiri. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah bermanfaat. Nah, ini masih banyak ya daripada sunnah-sunnahnya. Ya, makanya para ulama mengatakan ada yang menghitung sampai 70. Nah, ini baru 11, tapi enggak sampai 20. Di dalam kitab dapat ya palingan 15 atau 16 daripada
sunnah-sunnahnya. Yang mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mempraktekkan daripada sunnah-sunnah wudu. Karena penting sekali ya. Ya, wudu penting sekali. Wudu senjatanya daripada orang-orang beriman. Kita pengen dijaga oleh Allah, kita jaga wudu. Kalau jaga wudu kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Makanya Allah katakan kepada Nabi Musa, ya Musa tawaddo, in asabaka syai'un, kalau tertimpa kepada sesuatu kepadamu, wa anta fi ghairi wudu'in, sedangkan kamu enggak punya wudu, fala talumanna illa nafsak, maka janganlah kamu salahkan kecuali diri kamu. Kenapa kamu enggak punya wudu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita punya wudu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan sedikit insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal abidin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana ala ladha ashrafna, fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba wal muslimina ajma'a. Amin rabbi asma fadlan wajudan manna, la biktisabi minna bil mustafa rasulin hadha, salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu situbi, walhamdulillah fil bad'i wa tanahi, hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim, wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Surah Nabi, mohon maaf bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.